Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta BDK TV. Halo pemirsa BDK TV, kembali lagi bersama saya Nanda Kamtari dalam acara Ngobyek, Ngobrol Asyik Edukatif. Seperti biasa pemirsa BDK TV, di Ngobyek kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang akan kita ajak berbincang dengan asyik namun tentunya juga sangat edukatif. Nah, di episode Ngobyek kali ini kita kehadiran narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Wawan Junaidi MA. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Nanda. Bagaimana kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah, Ramadan tetap sehat, semangat. Tetap sehat, tetap semangat, tetap dari Jakarta, semangatnya dibawa sampai ke Palembang. Dibawa kemana-mana. Dibawa kemana-mana, dikantongin ya Pak ya. Iya benar. Karena sangat terasa nih aura positifnya ya pemirsa BDK TV dari Pak Wawan ya Pak ya. Semangatnya walaupun puasa-puasa masih segar sekali nih di siang hari saat kita lagi syuting ini. Tapi nggak musafir loh. Oh bukan masih puasa ya Pak ya, masih puasa, luar biasa sekali. Nah pemirsa BDK TV, topik yang akan kita bahas hari ini Pak adalah penguatan moderasi beragama di Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk pertanyaan pertama nih Pak ya, dewasa ini sudah sangat digaungkan sekali Pak, sudah sangat menjamur sekali yang namanya moderasi beragama. Nah kalau kita boleh menilik sedikit, jikalau juga mungkin banyak pemirsa BDK TV yang belum tahu sebenarnya moderasi beragama ini apa sih Pak? Mungkin secara sederhana agar bisa dimengerti oleh semua halayak dan pemirsa BDK TV. Iya, terima kasih Mbak Nanda, para pemirsa BDK TV. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Nanda tadi, bahwasanya moderasi beragama ini sudah mulai dikenal banyak halayak. Hanya saja banyak yang bertanya, moderasi beragama ini apa sebetulnya? Jadi, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, moderasi beragama ini adalah warisan para tokoh agama kita, para tokoh bangsa kita, yang sebetulnya sudah lama ada di Indonesia. Jadi kalau gampangannya moderasi beragama itu jangan dihafalkan dari definisi. Nanti akhirnya belibet sama definisinya. Jadi untuk memahami moderasi beragama setidaknya Kementerian Agama sudah memudahkan dengan 4 indikator. Jadi orang beragama yang moderat itu adalah pertama, dia orang beragama yang komitmen kebangsaan. Yang kedua, dia umat beragama yang toleran. Yang ketiga, dia umat beragama yang anti kekerasan. Dan yang keempat adalah umat beragama yang menghargai terhadap tradisinya. Jadi sebetulnya kalau ada orang beragama sudah memiliki 4 indikator ini, yaitu dia sudah beragama secara moderat. Dan itulah yang sudah diajarkan oleh para tokoh kita sejak dahulu, Mbak Nanda. Berarti itu sudah ada sejak dahulu kala, Pak ya? Sangat. Dahulu Jadi kala. Contohnya dari aspek komitmen kebangsaan, contohnya apa yang dicontohkan oleh para tokoh pendiri bangsa kita. Kalau orang Islam, teman-teman Nahdlatul Ulama, kita tahu ada nyanyian Yalal Waton, Hubul Waton, Minal Iman. Kalau teman-teman Muhammadiyah mengatakan bahwasanya NKRI ini adalah Darul Ahdi wa Syahadah, negara kesepakatan. Artinya apa? Teman-teman NU, teman-teman Muhammadiyah yang dari unsur Islam dan unsur yang lain itu sudah sejak awal menanamkan komitmen kebangsaan terhadap umat Islam. Bagaimana umat agama lain sama? Di Katolik ada Romo Sugio Pranoto yang mengatakan 100% Katolik, 100% Indonesia. Sama, itu ditanamkan oleh para tokoh agama Katolik. Yang Kristen bagaimana? Sama. Dr. Yohanes Laimene mengatakan orang Kristen Indonesia harus punya 2 kewarganegaraan. Kewarganegaraan pertama adalah kewarganegaraan kerajaan Kristus di surga, dan yang kedua adalah kewarganegaraan sebagai bangsa Indonesia. Jadi itulah moderasi beragama. Masih banyak yang toleransi, yang anti kekerasan, itu sebetulnya yang dipraktekkan sejak dulu. Jadi moderasi beragama ini bukan barang baru sebetulnya, Mbak Nanda. Jadi begitu ya Pak. Jadi kita tidak harus belibet dengan definisi, kita sederhananya sudah tertanam memang dari dulu, dari budaya kita, nenek moyang kita ya Pak. Betul. Nah ngomong-ngomong tadi, setelah misalnya kita menjadi seorang yang moderat, dari moderasi beragama ini sendiri, what is the goals gitu Pak? Apa goalsnya dari moderasi beragama ini sendiri? Tujuan besar moderasi beragama itu jelas, merawat rumah kita, Indonesia ini. Karena apa? Sudah banyak contoh
tetangga, saudara kita beda negara yang tidak bisa beragama secara moderat, akhirnya rumahnya tidak terjaga, konflik mereka. Contoh, Afghanistan itu sukunya cuma 7, agamanya mayoritas Islam, tapi karena masing-masing kelompok beragamanya tidak moderat, tidak tenggang rasa, tidak hormat satu sama lain, ya berkonflik. Nah, moderasi beragama tadi itu dengan 4 indikatornya, salah satunya toleransi, tidak anti kekerasan. Tujuannya ya supaya Indonesia ini bisa menjadi rumah bersama, rumah yang damai, sehingga kita bisa mewujudkan cita-cita Indonesia. Tanpa rukun, tanpa damai, kita tidak bisa mewujudkan cita-cita yang ada di konstitusi kita itu. Luar biasa. Jadi moderasi beragama ini sebuah alat agar rumah ini menjadi rumah kita bersama yang indah, damai, dan bahagia. Betul ya, sekali, Pak. betul. Makanya Gusmen sendiri pun menjadikan moderasi beragama ini sebuah program prioritas kan ya Pak di Kementerian Agama Republik Indonesia. Betul. Nah, kalau kami dan pemirsa BDK TV boleh tahu nih Pak, untuk pemetaan peta dari moderasi beragama sendiri di Kementerian Agama Republik Indonesia ataupun yang telah diterapkan di halayak di masyarakat kita itu sudah sejauh apa dan bagaimana Pak? Jadi Gusmen, Pak Menteri Agama memiliki komitmen ya untuk kembali mengarus utamakan moderasi beragama ini yang sejak dulu sudah diwariskan oleh para tokoh agama dan pendiri bangsa kita. Baik founding mothers and fathers kita kan sudah mewariskan moderasi beragama. Petanya gimana? Ini dilihat petanya sekarang. Ternyata dari segmen yang paling terdekat adalah dari kalangan ASN Kementerian Agama. Jadi Pak Menteri tidak mau Kementerian Agama yang menjadi leading sektor nanti, teman-teman ASN Kementerian Agama tidak memiliki frekuensi atau pemahaman yang sama. Maka di dalam roadmap, di dalam peta jalan moderasi beragama, Kementerian Agama memprioritaskan dulu nih, memetakan dulu bahwasanya ASN kita harus sudah samain pemahamannya terkait dengan moderasi beragama. Jangan sampai sebagai aparatus negara tidak bisa memberikan layanan publik yang sifatnya imparsial. Jadi betul-betul harus total di dalam memberikan pelayanan agama tanpa diskriminasi. Nah, setelah itu petanya kita sisir tuh keluar. Setelah internal beres, maka tentu yang internal tapi setengah eksternal. Apa maksudnya internal setengah eksternal itu? Ya sebetulnya dia adalah bagian dari kita, hanya tidak ngantor. Siapa itu? Guru. Itu kan lebih banyak, walaupun dia bukan administrasi, tapi kan lebih teknis ya, guru. Dia adalah bagian Kementerian Agama, maka itu yang kita kuatkan. Siapa lagi? Penyuluh. Ini layar kedua. Layar ketiga, kalau sudah tadi itu, yang dia sebetulnya orang dalam tapi banyak berkiprah di luar, maka sekarang murni yang orang luar. Siapa itu? Tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota FKUB. Inilah ujung tombak juga, yaitu tokoh-tokoh eksternal Kementerian Agama yang punya kontribusi besar untuk ikut mewujudkan moderasi beragama. Dengan peta itu, peta jalannya jelas. Nah, tahun 2023 ini seharusnya untuk penguatan moderasi beragama sudah masuk pada level yang layer eksternal tadi itu. Tapi kan ASN kita kan banyak, apalagi guru kita, penyuluh kita, maka walaupun secara peta jalan kita sekarang sudah masuk pada ranah eksternal, kita juga tetap melakukan penguatan-penguatan kepada ASN kita, supaya perlu diingatkan terus moderasi beragama itu, Mbak. That is why kita juga sebagai Balai Keagamaan ini juga ikut membantu. Kita sebagai leading sector juga kita mengadakan pelatihan-pelatihan penggerak penguatan moderasi beragama ini sendiri ya Pak, luar biasa. Iya, betul. Sejauh ini apa Pak kendala-kendala? Apalagi kan kalau misalnya anggaplah nih, kalau di dalam sektor kita sendiri, di keluarga Kementerian Agama, ini anggaplah kita sudah terkoordinir dengan baik, kita anggaplah. Nah, apa kendala yang jika kita mulai meranjak keluar nih, saat ini kan sudah saatnya petanya kita keluar ke eksternal, apa tuh Pak kendalanya? Jadi kendalanya bukan hanya ketika kita keluar ya. Jadi kendalanya secara internal juga banyak kita hadapi sebetulnya. Pun sudah ada di internal kita sendiri. Karena ternyata hasil asesmen kita kemarin, kita CAT, itu hasil dari survei itu menunjukkan bahwasanya masih banyak penguatan lebih dari 50% kalau nggak salah aspek toleransi atau apa itu masih perlu dikuatkan. Artinya
kita masih perlu juga berjuang di kalangan internal ini untuk mendisiplinkan ya. Disiplin bukan dalam arti otoritarianisme ya, tapi disiplin di sini adalah kepatuhan kita sebagai pelayan negara untuk berkomitmen memberikan pelayanan publik yang non diskriminatif. Itu hanya bisa dilakukan oleh para ASN yang memiliki jiwa moderasi beragama. Ketika dia tidak moderat beragamanya, susah dia memberikan pelayanan publik yang non diskriminatif. Nah, kita jumpai itu data-data teman-teman secara internal yang juga masih tidak seperti yang kita inginkan. Makanya salah satunya BDK memiliki tugas untuk itu, memberikan penguatan terus, karena ini barang kan bisa berkembang ya. Manusia itu bisa mendapatkan informasi dari mana-mana, makanya momen semacam ini menjadi penting bagi BDK juga untuk mengingatkan kembali ASN-ASN. Di eksternal juga sama tantangannya, lebih luas lagi kan. Jadi adanya pengaruh-pengaruh paham keagamaan transnasional itu tentu yang mengganggu tentang tatanan beragama yang sudah moderat ini. Yang dulu asalnya baik-baik saja, sekarang akhir-akhir ini karena ada paham-paham baru yang masuk, menjadi tidak baik-baik saja. Nah, ini yang tantangan kita bersama, supaya bagaimana warisan para tokoh agama kita dulu yang sudah baik tetap bisa kita pertahankan. Tujuannya satu tadi, memelihara rumah kita bersama. Itulah mungkin juga tujuannya dari assessment yang dilakukan saat ini ya Pak, bagi fasilitator moderasi beragama. Tentunya kita harus kuatkan kitanya dulu, baru kita dapat kuat untuk keluar mengepakkan sayap moderasi beragama ini sendiri. Betul. Nah, kan tadi Bapak juga bilang dari luar itu sangat banyak yang mempengaruhi. Mungkin sekarang ini sudah eranya sosial media tuh udah luar biasa kekuatannya kan ya Pak. Semua kasus kadang terbongkarnya melalui sosial media. Nah, bagaimana menurut Bapak nih cara pandang dari sosial media berkaitan dengan moderasi beragama ini sendiri Pak? Iya. Jadi sosial media sama, dia hanya alat saja sebetulnya. Banyak yang mengambing hitamkan sosial media, katanya gara-gara sosial media kehidupan beragama kita jadi acak adul. Sebetulnya sosial media ini kan sama dengan pisau, sama dengan tool yang lainnya. Kalau kita gunakan secara bijak, maka juga bisa menjadi alat sosialisasi yang baik, alat diseminasi yang baik. Tapi kalau salah penggunaannya ya jadi media efektif untuk penyebaran hoax, hate speech dan segala macamnya. Oleh karena itu, saya sangat bahagia BDK Palembang melalui TV-nya ini menjadi salah satu saluran ya alternatif yang nanti bisa disampaikan di dalam medsos-medsos kita. Khususnya kalau memang ada frekuensi khusus di TV ini juga menjadi bagian yang baik. Tapi tentu hasil-hasil yang diolah ini bisa disampaikan di berbagai medsos di ASN kita, ikut menyebarkan. Dengan demikian kita bisa mengimbangi itu informasi-informasi yang negatif, jadi kita imbangi dengan informasi-informasi yang positif. Iya. Jadi pemirsa BDK TV benar-benar dari jawaban Pak Wawan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa semuanya itu bermula dari diri kita sendiri ya Pak. Iya. Dari kita sendiri, diri kita sendiri dulu kita kuatkan, kita pilih jalan yang untuk lebih ke kebaikannya daripada untuk negatif. Kan buat apa ya Pak, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, menghancurkan rumah kita nantinya ujungnya. Nah Pak, luar biasa sekali ya. Semua informasi yang sudah disampaikan Pak Wawan ini luar biasa. Anda juga amazed banget dengarnya, dan Anda yakin juga pemirsa BDK TV sudah mendapatkan informasi yang luar biasa sekali dari Ngobyek episode kali ini. Untuk yang terakhir nih Pak Wawan di pertemuan kita kali ini, Nanda minta Pak Wawan untuk memberikan sedikit closing statement lah untuk pemirsa BDK TV yang nantinya akan menonton Ngobyek episode kali ini. Silakan Bapak. Jadi moderasi beragama itu teman-teman semuanya pada intinya adalah lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi moderasi beragama ini sebetulnya terjemahan dari para tokoh agama kita, contoh kita itu adalah lebih tajam daripada ucapan kita. Seringkali kalau kita di keluarga yang paling kecil, itu kita diingatkan oleh guru-guru kita dulu. Contoh baikmu itu terdengar lebih kencang di telinga anak-anakmu daripada teriakanmu. Nah, moderasi beragama membutuhkan itu. Kita sebagai umat beragama diminta untuk memberikan lisanul hal, contoh yang baik. Makanya kalau dulu
Ada itu pegulat yang sekarang sudah pensiun, sudah pensi, yang dari Rusia itu siapa namanya? Pegulat Habib Nurmagomedov itu ya, yang dari Rusia. Itu dia seorang pegulat, tapi dia juga ingin menunjukkan bahwasanya sebagai pegulat dia juga bisa berdakwah dengan cara yang baik. Apa dakwah dia yang kita ingatkan dari ucapan Habib Nurmagomedov itu? Si Habib ini mengatakan, menurut saya mutiaranya lebih hebat dari Ustadz ini. Dia mengatakan apa? Dalam konteks agama Islam, teman-teman atau saudara-saudara kita yang non-muslim itu tidak bisa baca Al-Quran. Teman-teman kita yang non-muslim itu tidak bisa baca hadis. Mereka teman-teman saudara-saudara kita yang non-muslim itu bisanya membaca kita sebagai orang Islam. Yang mereka tahu ya diri kita ini sebagai orang Islam. Makanya supaya Anda itu kalau ngaku ingin menjadi Islam ini baik, ya tunjukkan Anda sebagai Muslim yang baik. Itulah bacaan orang-orang saudara-saudara non-Muslim membaca bagaimana Islam. Kalau Anda tidak mencerminkan akhlaknya Rasulullah yang baik, ya jangan salahkan kalau saudara-saudara kita yang non-Muslim menganggap, oh Islam itu begitu tuh. Nah, sama ini berlaku juga untuk teman-teman agama yang lain. Jadi, tadi itu untuk menjadi beragama yang sesuai dengan core atau ruh keagamaan, kita kembali lagi ke substansi agamanya. Apa itu? Kemanusiaan, cinta kasih. Kalau di Islam, rahmatan lil alamin. Intinya di 4 tadi itu. Komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan menghargai tradisi. Itu Mbak Nanda. Luar biasa. Dari Pak Wawan ngomong tadi, Nanda sudah sangat terbayang nih kalau misalkan kita semua orang di negara ini lah Pak ya, sudah menjadi manusia yang moderat, alangkah indahnya rumah kita, luar biasa ya Pak ya. Baik Pak Wawan, luar biasa sekali nih Pak informasi yang diberikan, sangat kayaknya waktu yang diberikan ini sebenarnya kurang. Tapi karena keterbatasan waktu dan Pak Wawan juga masih memiliki jadwal yang luar biasa padatnya, maka Ngobiek episode kali ini harus berakhir dulu. Saya Nanda Kamtari selaku host dan seluruh kru tim BDK TV pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.